Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrus Jal Halimimpe dari kelas PJKRA dengan NIM 2003 0150 0035. Saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah Filsafat Penjas. Materinya yaitu asas pengembangan penjas di sekolah. Lanjut. A. Asas pengembangan dan penetapan sasaran penjas. Meskipun secara filosofis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani, di bagian-bagian awal bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik dari wilayah aktivitas jasmani, permainan, maupun dari wilayah olahraga. Bagian ini telah dimaksudkan untuk menyatakan secara langsung tentang apa yang harus diajarkan pada siswa, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan keyakinan kepada para guru tentang landasan apa yang dipertimbangkan ketika memilih kegiatan bagi para siswanya. 1. Dasar-dasar pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani, yaitu A. Kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. B. Setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. C. Anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. D. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. E. Gerakan merupakan dasar bagi pendidikan jasmani. F. Pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tetapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. 2. Dorongan dasar anak. Dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini, yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Dorongan dasar ini dikaitkan dengan pengaruh masyarakat, guru, orang tua, dan teman-teman sendiri. Biasanya dorongan dasar ini akan berpola sama pada setiap anak dan tidak dipengaruhi oleh faktor kematangan. Dorongan tersebut niscaya mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan jasmani dan untuk menciptakan program yang sesuai dengan sifat-sifat anak. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Yang berbeda adalah dalam hal pemahaman, keduanya sebenarnya mengandung fungsi mendidik. Penyelenggara pendidikan jasmani bisa berbeda karena berbeda dalam rancangan kurikulumnya. Di negara maju, pendidikan jasmani dilaksanakan dengan berorientasi pada model-model kurikulum yang berlaku. Model kurikulum inilah yang menentukan perbedaan tekanan terhadap program yang dilaksanakan, apakah berorientasi pada peningkatan keseragaman jasmani atau keterampilan gerak, misalnya untuk memperjelas perbedaannya. A. Dorongan untuk bergerak. Anak tak pernah puas untuk bergerak, tampil, dan aktif. Mereka berlari semata-mata karena menyukai dan menikmati lari itu. Keaktifan merupakan bagian dari hidup anak. Program pendidikan jasmani karenanya harus memuaskan kehausan anak untuk bergerak. Dorongan untuk berhasil dan mendapat pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi. Mereka lesu ketika mendapat kritikan dan celaan, sedangkan dorongan atau dukungan yang maksimum, kegagalan dapat mengarah pada rasa frustasi dan hilangnya minat belajar. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan bekerja sama dengan lain. Dorongan untuk kebugaran fisik dan daya tarik. Guru harus menyadari betapa besarnya keinginan anak untuk memiliki kebugaran jasmani dan memiliki tubuh yang lincah dan menarik. F. Dorongan untuk bertualang. Dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat petualangan atau sesuatu yang tidak biasa
mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang baru. Ada beberapa jenis pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan gerak atau movement education, pendidikan olahraga atau sport education, pendidikan petualangan atau adventure education, pendidikan perkembangan atau developmental education, pendidikan kebugaran atau fitness education, dan pendidikan disiplin keilmuan olahraga atau kinesiological study. C. Kita masuk di ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, kemampuan pengelolaan tubuh. Kemampuan pengelolaan tubuh merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak bersamaan dengan berkembangnya pengetahuan tentang tubuhnya. Termasuk di dalamnya adalah kesadaran tubuh dan geraknya. Seharusnya kemampuan pengelolaan tubuh harus sudah dikuasai di jenjang SD, tetapi di jenjang SMP pun diperkirakan kemampuan-kemampuan tersebut harus tetap dikembangkan. Yang pertama adalah A. Kesadaran tubuh. Kesadaran tubuh menunjuk pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagian tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tubuh tersebut secara terpisah. Bagian-bagian tubuh tersebut melibatkan 3 wilayah, meliputi A. Wilayah kepala, dahi, muka, pipi, alis, hidung, mulut, telinga, rahang, dagu, mata, dan rambut. Wilayah badan, bagian atas yaitu leher, bahu, dada, perut, lengan, tangan, siku, pergelangan, telapak, dan jari-jari. Wilayah badan, bagian bawah yaitu pinggang, pinggul, pantat, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, punggung kaki, tumit, bola-bola kaki, dan jari-jari. Kesadaran ruang. B. Kesadaran ruang. Kemampuan kesadaran ruang menunjuk pada posisi tubuh, dikaitkan dengan ruang sekelilingnya. Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak perseptual anak adalah gerak yang dihasilkan oleh kemampuan siswa mengindra rangsangan dan menentukan gerak yang sesuai untuk menjawab rangsangan tersebut. Kita masuk di C. Kualitas gerak. Anak mengembangkan kemampuan geraknya dikaitkan dengan kualitas kesadarannya tentang geraknya sendiri. Ini merupakan dasar dalam perkembangan kemampuan gerak septual. 2. Keterampilan dasar. Keterampilan dasar dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu A. Keterampilan lokomotor. Keterampilan lokomotor ini yaitu keterampilan yang digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti berjalan, berlari, melompat, hop atau jingkat, berderap, skip, slide, dan lain-lain. B. Keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor ini yaitu keterampilan di tempat yang digunakan tanpa memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, seperti membengkok, merentang, memilih, memutar, mengayun, dan mengoyangkan. C. Keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif ini yaitu keterampilan yang melibatkan kemampuan anak untuk menggunakan bagian-bagian tubuhnya seperti tangan dan kaki untuk memanipulasi benda di luar dirinya. Dalam keterampilan ini melibatkan koordinasi mata tangan serta mata kaki seperti memukul, menggiring, dan melempar. Kita masuk di ketiga, keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Kegiatan ini melibatkan peralatan. Ada 5 tujuan perubahan yang harus terjadi pada anak didik dalam arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. 1. Murid menjadi sadar akan potensi geraknya. 2. Murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. 3. Murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar gerak yang mendasar. 4. Murid menjadi orang yang serba bisa dalam gerak.
5. Murid menghargai olahraga menyehatkan. Kesimpulan, ruang lingkup pendidikan jasmani untuk sekolah hendaknya tetap berpedoman pada upaya pengembangan hierarki gerak dan keterampilan, yaitu kompetensi pengelolaan tubuh atau kesadaran tubuh, kesabaran ruang, serta kualitas gerak, keterampilan dasar atau lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, serta keterampilan khusus atau kecabangan olahraga dan berbagai aktivitas fisik populer lainnya. Sekian dari pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.